Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi falikil habbi wan nawa, khalikil abdi wa ma nawa, al-mutalli'i ala batiniz dhamiri wa ma hawa, al-murshidi ala man dhalla wa ghawa, ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu ala sarfil hammi wal jawa, hamdan man anaba war'awa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fima nasara wa taba. Asyhadu anna nabiyyana wa muallimana wa qudwatana wa uswatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wajannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'du, ma'asyiral hadirin, ummahat muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan di pagi yang berbahagia ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk kita di pagi hari ini. Allah memperkenankan kita untuk dapat hadir di majlis ilmu yang kita istiqomahi bersama. Kita memohon kepada Allah kefahaman atas ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini, dan kita memohon kepada Allah semoga setiap tapak dan setiap langkah yang kita usahakan menuju tempat ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan seri ke-6 dari seri Alamat Bahagia. Kita sampai pada poin ke-6 percakapan antara Syaqiq al-Balkhi dan muridnya Hatim al-Asham. Kemudian Syaqiq al-Balkhi bertanya kembali kepada Hatim al-Asham, lalu apa yang ke-6 wahai Hatim? Lalu Hatim berkata kepada gurunya, wahai guru, yang ke-6, aku melihat dunia ini. Aku saksikan sebagian manusia memusuhi yang lain disebabkan oleh ajakan-ajakan nafsu dan bisikan-bisikan syaitan. Aku melihat dunia ini, aku saksikan sebagian manusia memusuhi manusia yang lain disebabkan ajakan nafsu dan bisikan syaitan. Lalu aku perhatikan firman Allah yang berbunyi, surah Fatir ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, kata Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu menggoda kita agar menjadikan kita golongan syaitan, sehingga kemudian sama-sama nanti masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Hatim al-Asham melanjutkan, aku mengetahui bahwa Al-Quran benar dan bahwa selain syaitan serta pengikutnya bukanlah musuh.
maka aku jadikan setan sebagai musuhku yang tidak boleh aku patuhi. Kemudian aku lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, seraya ku sadari kebesarannya, aku pun tidak mau memusuhi sesiapapun kecuali syaitan. Asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, poin ke-6 ini menjelaskan kepada kita bahwa alamat bahagia berikutnya setelah 5 alamat bahagia yang sudah kita bahas sebelumnya. 1, apa yang pertama hadirin? Ada masih catatannya? 1, iya, menjadikan amal soleh sebagai kekasih. Yang kedua, meredam hawa nafsu. Yang ketiga, mudah berbagi. Yang keempat, mengusahakan takwa. Yang kelima, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan takdir. Yang keenam, melawan syaitan, ya, melawan syaitan. Dan apa yang dipromosikan setan untuk menggelincirkan kita? Perbuatan dosa. Maka kalau kita ini pingin selamat dunia akhirat, maka kita harus mengumumkan kalimat perang kepada dosa. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita, fattakhizuhu aduwa, jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Sehingga apapun yang dibawa setan itu adalah musuh kita. Sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita, kita musuhi setan dan kita musuhi apa yang dibawa oleh setan, yaitu dosa, ya. Ajakan, bisikan tentang dosa itu harus kita senantiasa lawan, ya. Dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, alamatus sa'adah, min alamatis sa'adah an takuna hasanatuka khalfa dhuhrika wa sayyi'atuka nasba ainaika. Di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah ketika engkau atau ketika dirinya menjadikan kebaikan-kebaikan itu ada di belakang punggungnya dan keburukan-keburukan itu ada di depan matanya. Artinya apa? Kalau kita ini selesai melakukan kebaikan, maka segera lupakan. Kalau kita ini masih sering melakukan dosa, maka letakkan itu di depan mata kita, yang mana diletakkan di depan mata agar kita terus mengingat bahwa dosa ini tidak boleh diulang lagi. Makanya para ahlul hikmah mengatakan, ingat 2 hal dan lupakan 2 hal. Ingat 2 hal, ingat kebaikan orang lain kepada kita. Yang kedua, ingat keburukan kita kepada orang lain. Lupakan 2 hal, lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan keburukan orang lain kepada kita, ya. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, harus kita ingat-ingat. Kalau ada kesempatan berikutnya, maka kita balas kebaikan itu dengan berterima kasih, mendoakan, membalas dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik, ya. Kalau kita melakukan keburukan kepada orang lain, harus kita ingat-ingat agar tidak kita ulang di masa depan, agar kita menyesali perbuatan itu dengan terus beristighfar dan bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi, ya. 2 hal yang perlu dilupa apa? Kebaikan kita kepada orang lain tidak perlu diungkit-ungkit, segera lupakan agar menjadi amalan yang diterima oleh Allah. Kalau kita sering mengungkitnya, kita khawatir apa? Tidak bernilai sama sekali di mata Allah. Yang perlu kita lupa yang kedua adalah keburukan orang lain kepada kita, ya. Segera lupakan, ya, dengan keyakinan bahwa dia melakukan keburukan kepada kita karena dia manusia biasa, mungkin melakukan kesalahan. Jangan sampai kemudian keburukannya kepada kita membuat kita melakukan keburukan yang serupa, ya. Jangan sampai gara-gara dosa dia, kita malah jatuh dalam dosa.
Harusnya kita tidak celaka karena celakanya orang lain. Harusnya kita bisa menyelamatkan diri kita dengan tetap berbuat baik, ya, karena ketika kita berbuat baik itu kita tidak mengharapkan kebaikan orang lain. Salah ya jika kita berbuat baik kepada orang lain kemudian tidak dibalas dengan kebaikan, kemudian kita berhenti melakukan kebaikan, itu salah kaprah. Karena kita melakukan kebaikan itu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Imma balasan itu lewat orang ini atau lewat orang yang lain. Ya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita meyakini dan mengimani bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji sawi apapun, pasti kebaikan itu akan kembali kepadanya. Dia akan melihat balasannya. Sebaliknya barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan memanen keburukan itu kembali kepadanya. Ya, maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, ya, seorang mukmin yang meraih kebahagiaan itu sifatnya tadi ya, satu, dia selalu menjadikan kebaikan itu ada di belakang punggungnya kata Ibnu Mas'ud, dan keburukan itu selalu membayang-bayangi matanya. Kenapa? Agar dia selalu waspada, agar dia selalu berhati-hati, agar dia selalu berusaha melawan keburukan ini. Dan ini relevan dengan apa yang dikatakan Hatim Al-Asam dalam percakapan ini, bahwa ternyata salah satu alamat kebahagiaan dunia akhirat seseorang adalah ketika dia berusaha menjauh, melawan, meninggalkan ajakan-ajakan syaitan bernama dosa. Para ulama mengatakan, hadirin dimuliakan Allah, kewajiban seorang hamba terhadap dosa itu 3. Ya. Ada kewajiban kita kepada dosa. Kewajibannya 3. 1, mengenalinya atau mengetahuinya. Apa pentingnya mengetahui dosa? Apa pentingnya mengenali dosa? Hadirin yang dimuliakan Allah, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berbicara tentang keutamaan mengerjakan perintah. Iman kita kepada Allah juga membicarakan tentang bagaimana kita meninggalkan dosa. Makanya definisi takwa itu kan mengerjakan perintah, menjauhi larangan kan. Karena ketaatan kita kepada Allah itu belum sempurna ketika kita hanya mengerjakan perintah, tapi kemudian kita tidak menjauhi larangan. Maka mengapa kita ini harus mengetahui dan mengenali dosa agar kita tahu mana yang harus ditinggalkan? Karena ternyata cinta itu bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi juga meninggalkan. Ya. Orang yang mencintai orang lain, dia tidak hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, tapi dia berusaha menjaga orang ini agar terhindar dari keburukan-keburukan, sehingga dia harus meninggalkan apa yang dibenci oleh orang yang dia cintai. Ya. Maka kesempurnaan kita dalam takwa pun bukan hanya ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan, tapi juga ketika kita meninggalkan larangan-larangan atau dosa-dosa. Itulah jawaban mengapa kita harus mengetahui dosa, hadirin dimuliakan Allah. Harus mengenali dosa, dan dosa itu dikenali dengan ilmu. Bagaimana kita tahu halal haram kalau kita tidak pernah dekat dengan ilmu? Bagaimana kita tahu ini boleh tidak boleh kalau kita tidak dekat dengan ilmu? Bahkan para ulama membahas dalam pembahasan yang khusus mana yang lebih didahulukan, meninggalkan larangan atau mengerjakan perintah, kalau dua-duanya datang dalam waktu bersamaan. Ninggalkan larangan dulu apa ngerjakan perintah dulu? Mayoritas ulama, jumhur ulama, ya, mengatakan bahwa kalau perintah dan larangan itu datang secara bareng-bareng, datang secara bersamaan, maka yang lebih prioritas itu meninggalkan larangan terlebih dahulu. Meninggalkan larangan terlebih dahulu. Kenapa? Jawaban yang pertama, karena ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan perintah, Allah selalu menambahkan di belakang perintah itu kalimat mastata'tum, semampumu. Iya kan? Fattaqullaha mastata'tum. Misalnya Allah
berfirman dalam surah 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kerjakan perintah itu selalu belakangnya ada tagline-nya semampumu. Tapi kalau Allah larang kita untuk meninggalkan sesuatu, Allah berikan larangan meninggalkan untuk kita Allah perintahkan kita untuk meninggalkan larangan, maka tidak ada kalimat semampumu, ya, nggak ada kalimat semampumu. Misalnya dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat ke-7 Allah berfirman, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa-apa yang kami larang, apa-apa yang aku larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Tidak ada kalimat tinggalkan semampumu. Sehingga dalil-dalil yang semacam ini dijadikan alasan oleh para ulama kalau ada perintah dan larangan datang secara bersamaan, maka meninggalkan larangan itu didahulukan daripada mengerjakan perintah. Kenapa? Karena kalau perintah itu masih boleh semampumu, tapi kalau larangan tidak boleh semampumu. Ya, misalnya ada larangan minum khamr. Tidak pernah ada kaidah dalam Islam minum khamr satu tetes sama satu botol itu dosanya lebih ringan satu tetes. Ya, satu tetes atau satu botol dosanya sama. Ya, kenapa? Karena kalau larangan itu harus totalitas. Tapi kalau perintah itu masih ada keringanan dari syariat dengan kalimat semampu kalian. Makanya orang kalau ngerjakan sholat berdiri tidak bisa, dia duduk tidak bisa, dia berbaring gitu kan, dan seterusnya. Kalau orang tidak bisa wudhu, maka dia tayammum. Kalau orang bersafar atau sakit, ya, dia tidak mampu mengerjakan sholat dengan sempurna, dia boleh menjamak, mengqashar dan lain sebagainya. Ya, itulah jawaban juga mengapa ketika ada mayit yang meninggal dunia, ada saudara kita yang meninggal dunia, maka doa untuk mayit yang pertama itu apa? Doa ampunan dari dosa dulu. Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya dan rahmati dia. Jadi kalimatnya bukan Allahumma arhamhu waghfir lahu, tapi Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itulah jawaban mengapa kita harus tahu, ya, bahwa mengetahui dosa itu satu kewajiban. Ya, itulah pentingnya kita mengetahui dosa. Jadi di samping kita juga harus mengetahui ada sunnah-sunnah yang ditinggalkan, kita juga harus mengetahui ada dosa-dosa yang diremehkan. Ya, ada dosa-dosa yang dianggap biasa. Makanya ada satu kitab, ya, karya guru kami Dr. Sholih Al-Munajjid hafidhahullahu ta'ala. Beliau punya kitab judulnya 64 dosa yang dianggap biasa. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, hadirin. Jadi kita kebanyakan manusia mengira 64 ini tidak dosa, tapi ternyata itu dosa. Contoh, manggil nama orang perempuan dengan nama suaminya itu dosa, hadirin. Ya, ada yang tidak tahu? Banyak yang tidak tahu ternyata. Menyandarkan atau menisbatkan nama kita ke suami kita itu tidak diperkenankan dalam syariat. Karena dalam Islam penyandaran nasab itu hanya kepada ayahnya. Ya, kalau kepada suaminya berarti ada kesalahan di sini. Dan itu kebiasaan orang-orang barat. Ya, misalnya perempuan keluar rumah dengan parfum, itu dosa yang dianggap biasa. Ya, padahal ada larangan tegasnya dari syariat dan lain sebagainya. Kembali kepada pembahasan kita, insya Allah semoga bisa dibahas di lain waktu atau di majelis yang lain. Ada dosa-dosa yang dianggap biasa. Makanya selain kita ini terus berusaha mengetahui apa ya sunnah-sunnah Rasulullah yang belum saya ketahui, kita juga harus secara serius mengetahui apa ya dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya, makanya inilah yang kemudian harus kita fahami, bahwa ada hal yang paling wajib untuk kita tahu, bahwa ternyata kewajiban kita terhadap dosa yang pertama itu adalah mengenali dosa terlebih dahulu. Ya, karena ada kaidah apa? Tak kenal maka tak takut. Ya, kalau tidak kenal, kita tidak tahu berapa besar madorotnya. Iya kan?
Sebelum kita tahu minum manis-manis itu ternyata berbahaya untuk tubuh kita, ya kita beli minum manis-manis terus. Tapi ternyata kalau tahu, ternyata kadar gula yang sekian ini bisa menjadikan sakit tubuh kita akan jaga-jaga. Ya sesekali tidak apa-apa, cuman tidak sering-sering. Tak kenal maka tak takut tadi. Jadi selain tak kenal maka tak sayang, ada tak kenal maka tak takut. Ya, kita tidak tahu madorotnya, maka harus kenalan terlebih dahulu. Makanya para ulama itu mengatakan musibah terbesar dalam kehidupan kita itu adalah jika kita melakukan suatu dosa tanpa pernah tahu bahwa itu adalah suatu dosa. Musibah besar itu. Kita menganggap ini itu tidak dosa padahal dosa. Kita menganggap ini makanan tidak haram ternyata haram. Kita menganggap kebiasaan ini biasa saja kita lakukan, ternyata kebiasaan ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum minasy-syi'r. Dalam riwayat yang lain minasy-syi'r. Sungguh kamu ini melakukan suatu amalan. Panas nggak Ibu? Kalau tidak panas tidak usah dihidupkan. Ya, ya baik. Nanti kajiannya ada backsoundnya Bu. Ya, backsoundnya di reel saja Bu. Kalau di sini nggak usah pakai backsound ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bilang gini, kalian itu melakukan amalan di zaman kalian ini, kalian anggap amalan itu lebih tipis daripada sya'r, daripada seuntai rambut. Dalam riwayat lain syi'r, daripada lebih ringan daripada gandum. Syi'r itu artinya gandum, kalau sya'r itu rambut. Artinya kamu anggap amalan yang kamu lakukan sekarang ini ringan sekali. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah SAW minal mubiqat. Padahal dulu amalan yang sama di zaman kami bersama Rasulullah, kami anggap itu seperti amalan yang membinasakan, dosa yang sangat berbahaya. Di zaman sekarang kita melakukan sesuatu yang di zaman Rasulullah SAW itu sesuatu yang sangat dihindari para sahabat radhiyallahu anhum. Nah ini bahayanya. Ya, kita tidak kenal dosa itu, kita khawatir kita melakukan terus-menerus dosa itu padahal kita tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Makanya kewajiban pertamanya adalah apa? Mengenalinya. Ada buku bagus hadirin, judulnya Al-Kabair, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya rekomendasikan beberapa buku kayak gini ini untuk dibeli dan dibaca oleh orang yang suka baca hadirin. Yang tidak suka membaca tidak usah beli ya, mubazir uangnya ya, ditaruh tok di lemari masih plastikan, bungkusan sejak 3 tahun yang lalu ya. Itu daripada gitu jenengan belikan buku saya aja, saya yang baca nanti ya. Tapi yang suka baca buku ini Al-Kabair ya. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar ya, karya Imam Az-Zahabi ya. Imam Az-Zahabi mengumpulkan ada 70 dosa besar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah sebutkan dalam Al-Hadis. Lah 70 dosa ini apa saja kita harus tahu, karena ini dosa besar. Jangan-jangan kita khawatir kita tidak tahu dan kita masih melakukan dosa-dosa ini 70. Dan namanya dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan taubat ya. Yang disepakati para ulama, pintu penghapus dosa besar itu hanya taubat ya. Sehingga kita harus tahu tulisnya apa saja. Nah bagus lagi ditambahkan buku yang tadi ya, buku yang dosa-dosa yang dianggap biasa tadi, karya Dr. Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Itu yang pertama kewajibannya. Kewajiban yang kedua adalah membencinya. Kewajiban dosa yang kedua apa? Membenci dosa. Jadi setelah kenal, benci hadirin ya. Kita harus berusaha menanamkan rasa benci kita kepada dosa. Seperti bencinya Nabi Yusuf kepada dosa. Saat kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya masuk ke dalam sebuah ruangan,
Kemudian Imra'atul Aziz, oknum istri pejabat. Imra'atul Aziz itu artinya, Al-Aziz itu ya semacam menteri lah ya, bukan raja, menteri, punya istri yang membesarkan Yusuf sejak kecil, sejak dibuang oleh saudaranya, dibeli oleh keluarga ini. Kemudian ternyata tambah gede, tambah ganteng Yusuf itu. Ya, bahkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, kegantengannya Yusuf itu ibu-ibu, ya setengah kegantengannya laki-laki di dunia. Ya, ganteng banget kan berarti. Lah yang bikin tergoda pertama itu adalah Imra'atul Aziz, istrinya si Al-Aziz ini. Ya, kemudian suatu hari Yusuf diajak masuk ke dalam satu ruangan, pintu sudah ditutup, jendela sudah ditutup. Kemudian si wanita ini berkata, "Hai talak, kesini sayang." Ya, Yusuf tergoda. Kenapa? Karena perempuan ini perempuan yang cantik jelita. Dan kecenderungan Yusuf kepada wanita ini disebutkan Allah dalam Al-Quran di surah Yusuf itu. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita ini cenderung kepada Yusuf, sudah sangat berhasrat kepada Yusuf. Yusuf pun demikian. Coba. Jadi sampai Al-Quran itu menjelaskan kondisi Yusuf ketika itu. Jadi Yusuf tergoda hadir. Kenapa? Tidak ada orang, ya. Dan ini wanita muda, bukan nenek-nenek yang mengerikan, menggoda dia kemudian membuat dia itu ketakutan. Tidak. Ini wanita yang kemudian dia bertahta, cantik, istrinya Al-Aziz. Ya, dalam kondisi seperti itu apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf berusaha lari sekencang-kencangnya menjauhi wanita ini, mencari pintu keluar. Dalam surah Yusuf nanti dibuka ya, surah ke-12. Kata Rasulullah, barang siapa yang sedang dirundung rasa sedih dan ujian yang bertubi-tubi, maka bacalah surah Yusuf. Karena tidak ada ujian yang lebih lengkap dalam hidup seorang hamba melainkan ujiannya Yusuf. Yusuf itu diuji Allah dalam ujian-ujian kesengsaraan dan ujian-ujian kemudahan. Jadi lengkap ujiannya Nabi Yusuf itu. Sehingga kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf dari ujung ke ujung, baca aja artinya hadir. Baca aja artinya, kisahnya dari lengkap itu. Semua episode kesedihan ada, semua episode ujian kemudahan juga ada. Ya. Nanti insya Allah kita ini akan merasa sabar dengan ujian yang menimpa kita, dan kita merasa bersyukur karena ujian kita tidak seberat ujian orang lain. Yusuf lari sekencang-kencangnya menggapai pintu. Kemudian si wanita Imra'atul Aziz ini menarik pakaiannya Yusuf bagian belakang hingga robek. Ya. Bencinya Yusuf kepada dosa, padahal dia menginginkannya, ini yang perlu kita tiru. Ya. Dan itu ujian tersendiri bagi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Setiap kita memiliki ujian dan setiap kita harus berhasil melampaui ujian itu, ya. Lah ujiannya Nabi Yusuf itu ganteng hadirin. Makanya ibu-ibu yang punya suami sok ganteng, ibu-ibu bilang aja, "Pak, Bapak ini seluruh laki-laki di dunia setengah kegantengannya sudah dipek Yusuf, Pak. Panjenengan ini kegantengannya koretan-koretan mawon." Gitu ya. Ya, sisa-sisa aja. Dan Pak, syarat orang ganteng itu 3, Pak. 1, disayangi orang tua. Yusuf kan disayangi orang tua tuh, daripada saudara yang lain. 2, dibenci sedulur-sedulur. 3, nyemplung sumur, Pak. Kalau jenengan belum nyemplung sumur atau dicemplungkan sumur, berarti belum terbukti kegantengannya, Pak, gitu ya. Dicemplungi sumur dulu gitu ya. Nggak, ini bercanda ya. Lihat, Yusuf keluar, kemudian ternyata pas buka pintu, ternyata apa? Suaminya atau Al-Aziz sudah ada di depan pintu. Yusuf mau melaporkan kejadian itu kepada suami si perempuan ini, tapi ternyata si perempuan ini sepertinya sudah menyiapkan plan B. Kalau ketahuan saya harus ngomong begini. Apa kata wanita ini? "Wahai suamiku, apa pendapatmu tentang orang yang dari kecil kita besarkan tapi terus kemudian mengkhianati kita?" Nah, untung Al-Aziz ini seorang yang bijaksana. Dia tidak langsung menyalahkan Yusuf, dia tanya orang pintar dari keluarganya. Kemudian orang pintar dari keluarganya itu bilang, "Cek aja pakaiannya Yusuf, robek depan apa robek belakang.
Kalau robek depan berarti yang salah Yusuf, karena berarti dia yang memaksa istrimu dan kemudian istrimu melawan sehingga merobek bagian depan. Kalau robek belakang berarti yang salah istrimu. Dicek bajunya ternyata robek belakang. Robek belakang. Kemudian Al-Aziz menyimpulkan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Ya, dan itu jadi kaidah dalam syariat kita. Dalam Al-Qur'an itu ada dua tipu daya, ibu-ibu. Yang pertama tipu daya setan, yang kedua tipu daya wanita. Kalau tipu daya setan, Allah bilang wa kana inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Untuk tipu daya perempuan, Allah katakan inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu besar. Jadi lebih berbahaya mana, Bu? Tipu daya setan apa tipu daya wanita? Ya. Tipu daya wanita lebih berbahaya. Bukan berarti tipu daya setan itu tidak berbahaya. Setan itu tipu dayanya lemah tapi dia berpengalaman. Ya, karena setiap hari kerjaannya itu, ya. Sehingga dua-duanya harus diwaspadai, ya. Nah, kemudian hadirin muliakan Allah, pelajarannya panjang ini. Nanti masih ada kisah bagaimana Yusuf di penjara, kemudian bagaimana Yusuf ketemu dua teman penjaranya dan lain sebagainya. Ini pelajarannya panjang. Kami punya kajian khusus soal tadabbur kisah Nabi Yusuf setiap Senin terakhir di markas DSKS, ya. Sudah sampai cerita Yusuf bebas dari penjara. Nanti semoga bisa dibuka di kajian yang lain. Lah, sikap yang penting untuk kita tiru dari Yusuf itu tadi, rasa bencinya kepada dosa itu yang menyebabkan Yusuf akhirnya selamat dari dosa, ya, selamat dari dosa dengan cara dan skenarionya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita kepada dosa yang kedua adalah membenci, Bu. Sebisa mungkin hadirkan rasa benci itu kepada dosa, ya. Hadirkan rasa benci itu kepada dosa dengan mencari alasan rugi saya kalau melakukan dosa ini. Jadi harus ada alasan kuatnya mengapa kita harus mengerjakan satu ketaatan dan mengapa kita harus meninggalkan satu dosa. Biar kita ini bisa menghadirkan rasa benci tadi, sebagaimana kita bisa menghadirkan rasa cinta dalam ketaatan. Ya, selalu harus demikian, hadirin. Jadi kita ini harus punya dua rasa, hadirin. Rasa senang sama rasa benci. Rasa senang dan bahagia ketika kita melakukan ketaatan itu harus dihadirkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak bahagia melakukan ketaatan, nanti porsi bahagianya diambil ketika kita melakukan dosa. Kita khawatir, hadirin, dosa tapi kita bangga, bahagia. Maka biar kita tidak bahagia dalam dosa, Pak, porsi bahagia kita ini habiskan dalam ketaatan. Lah caranya gimana habiskan? Kalau lagi taat, cari alasan yang kuat mengapa kita harus bahagia. Contoh, pagi hari ini kita ngaji di Humaira, di Kalitan. Sebutkan semua alasan bahagia kita, bisa ngaji di sini. Alhamdulillah, satu, Humaira itu kajiannya di Kalitan, tengah kota. Yang kedua, parkirnya luas. Yang ketiga, tempatnya Masya Allah tabarakallah. Yang keempat, dingin, ya, ada AC tornadonya, ya, ya, ada backsoundnya sedikit, ya. Yang kelima, kajiannya Masya Allah, setiap pekan ada ustadz dan ustadzah yang berbeda tema, seperti itu. Sebutkan 5, dapat arem-arem snack golek ra ketemu, ya, ya, misalnya begitu, ya. Jadi banyak kebaikan yang kemudian kita munculkan, sehingga apa? Porsi bahagia itu habis dalam ketaatan, tidak bersisa untuk kemaksiatan. Sebaliknya, ketika kita ini berhadapan dengan dosa, munculkan semua alasan kuat mengapa kita harus membenci dosa. Ya, dosa itu membuat kita jatuh dalam keburukan. Ya, belum nanti kalau kemudian dosa itu berujung kepada dosa menghasilkan dosa berikutnya. Karena dosa itu sifatnya dua, hadir. Ya, satu menular, dua mengular. Satu menular, dosa itu nular. Nular itu gini, hadirin.
kalau kita lihat teman kita berbuat dosa, seminimal-minimalnya kita yang jadi temannya ikut kecipratan dosa, nular. Walaupun kita tidak niru teman kita dosa. Misalnya teman kita penipu ya, kita nggak seneng sama model dia nipu orang gitu ya. Tapi kemudian kita hanya diam, tidak berani mengingatkan orang ini, teman kita ini. Akhirnya apa? Kita diam melihat orang lain bermaksiat, melihat teman kita bermaksiat. Dan kita paham satu kaidah, diam melihat dosa adalah dosa yang terselubung. Ikut kena dosa, ketularan. Ya, karena kita tidak mau nahi mungkar, tidak mau mencegah kemungkaran itu. Kemudian yang kedua apa? Mengular. Mengular itu dosa satu biasanya menyebabkan dosa berikutnya. Ya. Dosa dusta menyebabkan dusta berikutnya, ya. Dosa maksiat menyebabkan maksiat berikutnya, selalu demikian. Maka kita harus benci dan kita harus temukan alasan mengapa kita membenci dosa. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, masuk ke Masjid Nabawi, sudah pengumuman sama orang sahabat-sahabat yang duduk di teras, ya. Dia bilang gini, aku mau masuk Islam, aku mau masuk Islam. Tapi aku mau kasih syarat kepada Rasulullah. Apa syaratmu? Aku mau tetap berzina, karena zina ini hobiku. Aku tidak bisa ninggalkan perempuan. Akhirnya sahabat-sahabat sudah katakan, jangan kamu ke Rasulullah, nanti Rasulullah tersinggung kalau kamu mau bilang begitu. Akhirnya ribut-ribut di teras, Rasulullah di dalam masjid. Kemudian Rasulullah tanya, ada apa itu di luar? Ini ya Rasulullah, ada orang mau masuk Islam. Ta'al ya fulan, kemari wahai fulan. Ditanya sama Rasulullah, kamu mau masuk Islam? Iya Rasulullah, tapi aku ajukan satu syarat. I'zan li bizina, izinkan aku berzina wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak langsung menyalahkan sahabat ini. Lihat bagaimana Rasulullah berdakwah. Rasulullah suruh sahabat ini mendekat, ta'al ya fulan, duduk di sini wahai fulan. Kemudian apa kata Rasulullah? Kamu punya ibu enggak? Kata orang ini, punya ya Rasulullah. Gimana sikapmu kalau ada laki-laki hidung belang datang kepada ibumu, berzina dengan ibumu? Apa yang kamu lakukan? Kata orang ini, oh tak cari orangnya, tak penggal kepalanya ya Rasulullah. Kamu punya adik perempuan enggak? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau laki-laki itu datang berzina dengan adik? Tak cari, tak penggal kepalanya ya Rasulullah. Kamu punya bibi enggak? Kamu punya istri enggak? Terus ditanya kepada Rasulullah beberapa pihak saudaranya, ya, beberapa pihak keluarganya, sampai kemudian orang ini menyimpulkan dari percakapan itu, oh begitu ya Rasulullah. Kemudian apa kata orang ini? Dulu sebelum aku bertemu Rasulullah, aku adalah orang yang sangat cinta kepada zina. Tapi setelah aku bertemu Rasulullah, aku adalah orang yang paling benci dengan zina. Lihat bagaimana Rasulullah memberikan alasan kuat mengapa kita harus benci sama dosa. Lah kita harus menemukan faktor-faktor yang membuat kita benci itu, hadirin. Ya. Mengapa saya harus meninggalkan dosa ini? Karena 1, 2, 3, 4. Sehingga kemudian kita bisa membencinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah meninggalkannya. Meninggalkannya. Ada banyak alasan mengapa kita harus meninggalkan dosa, hadirin muliakan Allah. Tapi setidaknya 3 alasan ini sudah cukup menutup kita untuk berhilah atau mencari alasan untuk tidak meninggalkan dosa. Alasan yang pertama, di dalam dosa pasti ada keburukan. Di dalam dosa pasti ada keburukan. Kenapa? Karena promotornya setan. Dan setan ujungnya kan ngajak ke neraka kan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir tadi. Dia ngajakin temennya agar sama-sama masuk neraka, karena setan sudah divonis Allah masuk neraka. Maka ngajakin yang lain. Lah sama, dosa itu mesti di dalamnya ada keburukan. Bahkan ada satu kaidah di dalam ilmu fikih, hadirin, tidaklah Allah melarang sesuatu pasti di dalamnya ada keburukan, dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu pasti di dalamnya ada kemaslahatan, ada kebaikan. Ya. Sebutkan satu dosa, saya akan sebutkan apa keburukannya. Mesti ada keburukannya, dan mesti itu merugikan kita, merugikan agama kita, merugikan nyawa kehormatan kita, merugikan harta kita, merugikan pula nasab kita, ya, dan merugikan
juga agama, kemudian nyawa, kemudian harta, kemudian keturunan, akal. Akal juga dirugikan. Ada 5 yang dijaga oleh agama ini ya. Agama, nyawa, harta, akal, sama nasab, keturunan. Dosa itu mesti merugikan 5 hal ini, hadirin. Ya. Sehingga kemudian Islam meminta kita untuk menjauhinya. Itu alasan yang paling masuk akal dan logik, hadirin. Ya. Ada nggak larangan dalam syariat yang larangan itu menguntungkan kita? Tidak ada, hadirin. Ya, mesti merugikan kita. Dan itu alasan pertama kenapa kita harus meninggalkan dosa. Mengapa Islam melarang kita untuk minum khamar? Merusak akal tadi. Mengapa Islam memerintahkan kita untuk thalabul ilmi, belajar, menajamkan akal? Selalu begitu. Selalu ada lawan katanya atau ada narasi terbaliknya. Mengapa Islam memerintahkan kita untuk meninggalkan zina? Merusak keturunan, ya kan? Melarang kita untuk menikahi saudari istri, tidak boleh itu. Mahram muakkad kan, saudari istri. Nikah langsung saudaraan 2 itu tidak boleh, karena bisa merusak akal. Mengapa Islam melarang kita menikah dengan mahram? Mahram itu misalnya ada seorang laki-laki nikah sama budenya. Bude mahram bukan? Mahram itu haram untuk dinikahi. Kalau seorang anak laki-laki, ponakan laki-laki nikah sama budenya, nasabnya kacau itu, hadirin. Nasabnya nanti anakku adalah sepupuku. Iya kan? Kan anaknya bude, kan sepupunya kita kan, tapi juga anak kita. Kacau nanti, nasabnya rusak. Itu Islam begitu. Mengapa larangan itu? Karena merusak nasab. Dan mengapa Islam memerintahkan menikah? Untuk menjaga nasab. Jadi perintah dan larangan itu selalu untuk menjaga 5 hal tadi itu. Ya. Islam melarang kita untuk mengambil harta orang lain secara batil kan. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kamu memakan harta-harta di antara kalian dengan kebatilan, menipu, kemudian gharar, kezaliman dalam perdagangan, dibahas dalam fikih muamalah itu. Tapi di kutub selainnya Islam memerintahkan kita untuk apa? Untuk jual beli, ya, untuk tidak zalim dalam perdagangan, tidak boleh ada penipuan dan lain sebagainya. Ya, jadi alasan pertama mengapa kita harus meninggalkan dosa, karena di dalam dosa itu pasti ada keburukan. Pasti ada keburukan. Alasan yang keduanya, karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam ibadah, hadirin. Orang itu kalau menikmati yang haram-haram akan dicabut kenikmatan pada yang halal-halal. Itu kaidah, hadirin. Ya. Orang itu kalau biasa menikmati yang haram-haram, dia akan dicabut pada kenikmatan yang halal, ya. Kalau ada orang yang biasa membuka aurat, memamerkan auratnya, ya, berarti kan dia menikmati itu hal-hal yang diharamkan Allah, padahal Allah merintahkan kita nutup aurat. Kemudian dia membuka auratnya, dipuji oleh orang, ya, dikatakan badannya bagus, ini itu. Ketika orang itu biasa membuka aurat, maka akan dicabut kenikmatannya pada yang halal-halal. Apa? Rasa malunya dicabut, ya. Privilege-nya sebagai seorang wanita dihargai oleh laki-laki dicabut, rasa amannya dicabut, yang halal-halal dicabut. Orang biasa minum khamar, menikmati air mineral seperti ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena tadi kaidahnya orang biasa ngerjakan yang haram mesti akan dicabut kenikmatannya pada yang halal-halal. Inilah jawaban mengapa kita ini kalau membaca Quran kok tidak pernah merasa nikmat dalam membaca Quran. Baca Quran 1 lembar sudah tidak betah. Mengapa? Waliyadzubillah. Jangan-jangan kita terlalu menikmati dosa-dosa lisan kita, ghibah,
berkata kotor, berdusta, menfitnah orang, membuka aib orang lain. Jangan-jangan karena kita terlalu terbiasa menikmati yang haram-haram, yang halal-halal dicabut kenikmatannya sama Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita ini dihindarkan betul pada yang haram-haram, dihindarkan dari rasa nyaman pada mengerjakan yang haram. Ya. Ini juga jawaban mengapa kita ini kok sulit bangun malam. Kenapa kita sulit bangun malam? Kenapa kita sulit bangun tahajud? Karena bisa jadi kita terlalu nikmat dan terlalu nyaman bermaksiat di siang hari, sehingga Allah cabut kenikmatan kita di malam hari. Ya. Datang seseorang kepada siapa? Al-Hasan Al-Basri, seorang anak muda datang kepada Al-Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in. Ya. Kemudian orang ini berkata, wahai Imam, Allah itu maha baik ya. Loh, kenapa Allah maha baik? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, saya ini suka bermaksiat kepada Allah, tapi tidak berpengaruh kepada rizki Allah kepada saya. Jadi rizkiku tetap lancar aja wahai Imam. Padahal aku ini suka bermaksiat, berarti kan Allah maha baik. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri itu dengan bijak dan dengan pandangan luhur beliau mengatakan, wahai fulan, izinkan saya bertanya. Ya, semalam kamu sholat malam enggak? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Penanya ini jawab, tidak wahai Imam. Terus Imam Al-Hasan Al-Basri tanya lagi, kapan terakhir kamu sholat malam? Kapan terakhir kamu sholat malam? Kemudian penanya ini tidak bisa jawab karena lupa, saking lupanya, sudah terlalu lama tidak sholat malam. Ya. Kemudian apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Sesungguhnya, ya, hukuman terberat dari Allah untuk orang yang suka bermaksiat kepada Allah itu bukan dengan terputusnya rizki, ya, tapi dengan terputusnya tali hubungan yang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam munajat. Jadi Allah itu kalau tidak senang sama seorang hamba tidak diputuskan rizkinya malah lancar. Tapi apa? Hukuman terberatnya adalah Allah putuskan hubungan. Sholatnya jadi tidak khusyuk, doanya jadi cepet-cepet. Kalau habis sholat buru-buru berkegiatan, tidak ada waktu qiyamul lail, tidak ada waktu baca Quran. Kenapa? Karena bisa jadi itu hukuman seorang hamba karena sudah lama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diputus tali hubungannya antara dirinya dengan Allah dalam munajat. Ya. Makanya itulah kenapa kita itu diminta untuk harus terus-menerus memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Untuk mengembalikan kembali kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin karena dosa dan maksiat kita itu menjadikan nikmatnya kita beribadah itu hilang. Mengapa kita harus banyak taubat, banyak istighfar? Dalilnya apa Ustaz? Dosa itu mencabut kenikmatan ibadah. Dalilnya kisah pertama dalam kehidupan manusia ini, kisah Nabi Adam kan. Nabi Adam itu kan diciptakan Allah, dimasukkan Allah ke surga bukan? Kenikmatannya surplus hadirin. Masuk surga. Hanya dilarang jangan dekat-dekat sama pohon yang ini kata Allah. Kemudian dengan godaan setan dan iblis itu kemudian akhirnya Nabi Adam mendekati pohon itu dan memakan buah khuldi itu. Sehingga apa? Gara-gara dosa dicabut sama Allah kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepadanya, diturunkan ke bumi kan. Ya, gara-gara apa? Dosa. Maka disimpulkan oleh para ulama, kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu mencabut kenikmatan pada yang halal-halal. Ini alasan kedua hadir. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus meninggalkan dosa? Dosa menjadi sebab tidak dikabulkannya doa kita. Dosa menjadi sebab tidak dikabulkannya doa-doa kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya, ini kita membahas bab ini bukan saya yang paling banyak amalannya, paling sedikit dosanya, tapi ini untuk mengingatkan diri kita masing-masing dan juga mengingatkan diri saya. Jadi kata para ulama itu dosa itu menjadikan doa-doa kita itu tidak segera ijabah hadirin. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadisul ghor yang paling gampang. Pernah dengar hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua hadirin?
Sering ya ini disampaikan oleh para guru ya. Dalam kisah 3 orang yang terkurung dalam gua itu, mereka ngiyup di gua, terus ada batu nutup gua, kemudian 3 orang ini akhirnya berdoa dengan doanya masing-masing itu ya. Salah satu orang pemuda itu kan berdoa, doanya apa? Ya Allah, dulu saya jatuh cinta kepada seorang wanita, dan wanita itu adalah sepupu saya sendiri. Sepupu mahram atau bukan? Sepupu. Yang mahram ponakan, sepupu ndak mahram. Hati-hati, bentar lagi lebaran ya. Kalau sama sepupu ndak boleh salaman, yang beda apa laki-laki perempuan ya. Sepupu itu boleh, bukan mahram, sehingga boleh dinikahi. Lah si laki-laki ini apa? Seneng sama sepupunya. Ya, sepupunya cantik, solihah gitu, terus dia jatuh cinta. Akhirnya dia memberanikan diri. Dalam doanya itu dia cerita ke Allah, ya Allah, saya terus akhirnya memberanikan diri untuk ngelamar dia ya Allah, tapi dia menolaknya. Sakit hati ya Allah. Ya. Saya ditolak ya Allah. Ya. Ditolak sama orang yang saya cintai. Sampai kemudian datanglah sebuah kesempatan, wanita ini butuh uang ya Allah, butuh bantuanku. Semua orang tidak bisa bantu, yang bisa bantu aku. Akhirnya muncullah pikiran kotorku, dan kemudian aku berkata kepada wanita ini, wahai fulanah, aku akan bantu kamu, tidak usah minjem, tak kasih aja, tak kasih, tidak usah minjem, tapi syaratnya satu, kamu mau berzina denganku. Namanya orang sudah kadung seneng, hadirin, semua jalan dia lakukan. Akhirnya apa? Kamu mau berzina denganku. Akhirnya apa? Akhirnya wanita ini tidak punya pilihan, hadirin. Entah kisahnya apa, pokoknya dia ini butuh banget ya. Akhirnya diterima, dan datanglah hari itu. Saat keduanya sudah berdua-duaan. Dalam doanya itu dia berkata, saat aku sudah tinggal berdua dengannya ya Allah, kulitku sudah menyentuh kulitnya ya Allah, tidak ada orang lain yang mengganggu. Saat kondisinya aku sudah di antara 2 kakinya, bahasanya begitu, bahasa Arabnya ya. Tiba-tiba wanita ini berteriak, ittaqillaha ya fulan, bertakwalah kepada Allah wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah wahai fulan. Saat dia berteriak menyebut namamu itu ya Allah, tiba-tiba badanku bergetar. Tiba-tiba aku mengingat kuasamu, mengingat semua nikmatmu. Durhakanya aku kalau sampai aku melakukan maksiat ini. Maka kemudian aku cepat-cepat mengusir wanita ini agar pergi dari ruanganku. Pergi akhirnya, tidak jadi berzina. Dia tinggalkan zina karena rasa takutnya kepada Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini adalah amalan solih yang kau terima di sisimu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Geser hadirin, pintu guanya geser. Terus disusul doa kedua dan doa ketiga, yang tidak bisa kita bahas pada kesempatan kali ini karena kisahnya panjang itu. Nanti dicari sendiri kisah tentang gua itu ya. Intinya pelajaran pentingnya apa? Yang pertama, bolehnya kita bertawassul dengan amal soleh. Jadi kita pamer amal soleh itu boleh, tapi ke Allah, bukan ke manusia. Jadi nyepil lagi amalan soleh kita yang sudah pernah kita lakukan di hadapan Allah itu boleh, sebagai apa? Wasilah, perantara agar Allah mengabulkan doa-doa kita. Itu boleh. Ya, misalnya dulu kita pernah bantu ibu kita sakit, ngopeni ibu kita, itu kita sebutkan misalnya. Ya Allah, saya pernah melakukan amalan yang semoga kau terima ya Allah. Sebutkan amalan itu, ya Allah, jika kau terima amalan ini ya Allah, kabulkan doa hamba. Itu boleh seperti itu ya. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Kemudian pelajaran yang kedua dari riwayat ini, kata para ulama ya, hadis ini menjadi dalil bahwa salah satu faktor yang menjadikan doa kita tidak ijabah adalah dosa. Ya, kalau dengan meninggalkan dosa doa kita ijabah, dengan melakukan dosa berarti bisa menjadikan doa kita tidak ijabah. Ya, makanya tinggalkan dosa, maksiat, dan diantara dosa yang paling menyebabkan doa itu tidak ijabah adalah dosa makan makanan haram hadirin. Jadi hati-hati betul soal bab makanan ini hadirin. Ya, bab makanan saya sering ulang-ulang, hati-hati betul. Ya. Lebih selektif lagi memilih makanan, jangan sembarangan jajan ya. Kalau mau beli makanan tanya dulu, beranikan tanya kepada penjualnya, ini kuasnya pakai kuas apa ya, kuasnya kuas babi atau enggak, karena mayoritas kuas babi hadir. Kuas yang sertifikasi halal itu baru 2 merek hadir,
ya. Setahu saya baru 2 merek yang paling terkenal, ya. Terus nanti kalau masak-masakan pakai angcu enggak, masakan yang bongso, nasi goreng, kangkung, terus apa lagi, mie goreng, mie godok, kemudian kue tiaw dan lain sebagainya, itu tanya pakai angcu enggak, ya. Terus nanti belum lagi hewan sembelihan, ya, turunan babi itu banyak sekali hadirin. Ya, Ustadz Lukmanul Hakim itu punya gerakan sadar halal, GSH. Dalam presentasinya beliau itu menjelaskan 1 ekor babi itu turunan produknya 1.300 produk hadirin. Semua bagian babi ini bisa dipakai. Yang belum bisa dipakai cuman suaranya. Ya, suara babi ini belum ada fungsinya, ya. Tapi yang lainnya apa? Sudah jadi produk. Ya, itulah jawaban mengapa nanti Nabi Musa ketika diturunkan ke bumi lagi oleh Allah, salah satu tugas utamanya apa? Membunuhi babi kan. Nah, pertanyaan kita kan, loh, kurang kerjaan banget Nabi Isa ini. Kok turun ke bumi bunuhin babi? Kan tugasnya 4, bunuh Dajjal, memerangi Ya'juj Ma'juj, kemudian menghancurkan salib, karena salib ini menjadikan banyak orang menyekutukan Allah dengan Nabi Isa. Kemudian yang keempat, membunuh babi. Kenapa membunuh babi? Saya tanyakan kepada guru-guru saya, katanya karena babilah yang menjadikan kebanyakan umatnya Nabi Muhammad doanya tidak terkabul. Produk-produk babi itu hadirin. Bahkan vaksin itu banyak sekali yang masih bersinggungan dengan babi kan. Ya. Nah, itu nanti pembahasannya beda ya. Kalau tidak ada obat lain selain itu, maka nanti masuk dalam darurah. Tapi kalau ada obat lain, dia harus mengambil obat lain, ya. Nah, hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum. Itulah 3 alasan mengapa kemudian kita harus meninggalkan dosa, ya. Maka kita takut sekali terhadap dosa, sehingga kemudian kita berusaha harus melawannya, harus menghindari dari dosa itu, ya. Dan bersyukurnya kita, Allah itu maha baik. Maha baiknya Allah apa? Dosa-dosa kita ditutup sama Allah. Kata seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, beliau mengatakan, laukana lidzunubi raihah, kalau seandainya dosa itu ada aromanya, maka tidak ada orang mau mendekat kepada kita. Kenapa? Karena mesti aroma kita sangat busuk. Dengan banyaknya dosa yang Allah Subhanahu wa taala kemudian tutup tirainya untuk kita, agar punya kesempatan kita untuk memperbaiki diri, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, alamat bahagia yang berikutnya adalah bagaimana berusaha kita menjaga jarak dengan dosa. Tapi setiap kali kita ini hancur dengan dosa, kita jatuh dalam dosa, segeralah bertobat kepada Allah. Ulang-ulang tobat kita, ya, agar kemudian setan kecewa dan setan kemudian tidak berhasil memperdaya kita, ya. Karena kalau ada orang melakukan dosa, selesai bertobat, kemudian setelah bertobat dia mengulang lagi, setan akan membisikkan kepada dia, wahai fulan, sudahlah, kemarin kan kamu habis mengerjakan dosa yang sama, tidak usah langsung tobat, toh besok kamu ulang lagi. Akhirnya apa? Setan mengajak orang ini untuk menunda tobat, ditunda, maksudnya biar numpuk dulu baru setelah itu bertobat. Tapi cerita singkatnya, dia tidur di malam hari dan dia tidak bangun lagi di pagi harinya, meninggal sebelum sempat bertobat. Makanya aktivitas kita ini 2 sebagai seorang murid tadi, sebagai seorang thalibul ilmi, thalibatul ilmi, aktivitas kita 2. 1 tobat, 2 memperbaiki diri. Kita belajar ke sini itu 2, dalam rangka kita biar kuat untuk selalu bertobat dan biar tangguh untuk senantiasa memperbaiki diri, ya. 1 tobat, yang kedua cari komunitas yang baik biar kita bisa melawan dosa ini, ya. 1 perbanyakin tobat, yang kedua apa? Cari komunitas yang baik, cari pergaulan yang baik. As-sahibu sahib, kata para ulama. Kawan, sahabat itu menarik kawannya, dia yang mewarnai kawannya, ya. Maka kita berteman dengan teman-teman yang solih, yang solihah, agar apa? Agar mengingatkan kita, ya. Kemudian yang ketiga, jangan cintai dunia. Kalau rasa cinta kita kepada dunia lebih besar daripada akhirat, menjadikan kita nanti akrab dengan dosa, hadir, ya. Karena kita tidak pernah khawatir sama urusan akhirat kita, ya. Makanya ada kalimat begini,
gapailah cita-citamu setinggi langit, ya, carilah duniamu sekedarnya saja. Cita-cita harus digapai setinggi langit, tapi untuk dunia, cari dunia sekadarnya saja. Kenapa dunia dicari sekadarnya saja? Karena dunia itu seringkali membuat kita kecewa. Yang tidak pernah membuat kita kecewa itu akhirat hadirin, ya. Maka kegelisahan kita kepada akhirat harus lebih besar daripada kegelisahan kita kepada dunia. Yang keempat, biar kita ini bisa kuat melawan dosa, senantiasa ingat kematian, ya. Ingat kematian, karena suatu hari kita akan mati hadirin. Kalau hari ini ada saudara kita yang berpulang lebih dulu, itu hanya soal tiket keberangkatan. Ada yang memilih tiket keberangkatan pagi, ada yang memilih tiket keberangkatan sore, dan semua kita pada tujuan yang sama. Dan kita tidak pernah tahu tiket kita kapan. Kematian itu kan salah satu sifatnya tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Bisa 1 jam lagi, bisa 1 hari lagi, bisa 2 hari lagi, bisa 10 tahun atau 20 tahun lagi. Kita tidak pernah tahu itu. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita meninggal, ya. Setiap kita meninggal, sayangnya kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ilmunya ditutup tirainya sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan kita asing sedang melakukan dosa. Waliyadzubillah. Ya. 4, ingat kematian. Yang kelima, sibuk-sibuklah berkontribusi untuk Islam. Sibuk berkontribusi. Karena pahala yang paling besar itu pahala berkontribusi hadirin. Apa potensi yang Allah berikan kepada kita, kontribusikan. Karena kalau kita ikut andil dalam mengharumkan nama Islam, Islam ada sampai hari kiamat, pahala kita ngalir sampai hari kiamat hadirin. Ya, maka sibuklah berkontribusi. Selesai bertobat, jangan kelamaan menyesali dosa. Ada seorang ulama Mesir namanya Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala. Abu Hasan Asy-Syadzili ini bilang begini, pintarnya setan itu ketika melihat orang yang bertobat, setan menyuruh orang ini untuk menyesali dosanya. Jadi setan tuh kalau lihat orang tobat tidak langsung nyerah hadir. Setan punya pola berikutnya. Ya, setan ini tidak gampang nyerah dia. Setan itu kan goda dosa, goda orang agar dosa. Lah kalau orang ini terus saya tobatlah dari dosa. Setan itu tidak nyerah. Setan akan menggunakan pola berikutnya. Polanya apa? Orang yang barusan bertobat ini digoda setan agar dia terus-menerus, dibisiki setan agar dia terus-menerus menyesali dosanya. Kalau sudah menyesali dosanya, akhirnya apa? Dia terus menyesali dosanya, akhirnya dia tidak mau beramal. 2, merasa tidak pantas untuk beramal. Aku belum pantas ya, aku itu baru ahli maksiat, baru tobat kemarin kok. Masa ikut pengajian, masa ikut beramal soleh, masa ikut gerakan dakwah. Akhirnya dia hanyut dalam penyesalan itu, dan akhirnya dia berhenti beramal, ya. Akhirnya dia tidak mau mengambil peran untuk izzah Islam. Kenapa? Karena dia merasa dirinya seorang pendosa, padahal sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara taubat yang benar adalah dengan mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh, ya, untuk beramal saleh. Kemudian yang keenam, kenali pintu setan mana yang sering kali menggelincirkan kita. Setiap kita ini punya kelemahan hadirin. Pintu yang setan tahu ini kelemahan fulan ini di sini, itu tutup hadirin. Tutup. Cara nutupnya bagaimana? Nutup pintu kebiasaan buruk itu caranya gini hadirin. Beli gembok yang ada kuncinya. Maksudnya apa? Jangan yang pakai kode. Kalau pakai kode itu kita hafal cara bukanya. Beli gembok yang ada kuncinya, gembok pintunya, kuncinya buang. Biar kalau mau buka ini kita harus repot dulu ke tukang reparasi kunci. Maksudnya apa? Kalau kita punya kebiasaan buruk, tutup pintunya, gembok, sibukkan diri kita pada amalan-amalan yang lain sehingga kita tidak pernah memikirkan ini. Pikirkan dosa yang biasa kita lakukan ini. Sibukkan diri hadirin. Jangan kasih waktu kendor. Jangan apa? Jangan kasih waktu nganggur. Karena kalau kita ini banyak nganggur, banyak rebahan, biasanya setan ini masuk nih. Ingat gak dosa yang itu tuh? Dosa yang paling kamu senengi itu. Akhirnya kita ingat lagi, buka lagi kuncinya. Ya, makanya apa? Sibukkan diri. Jangan kasih waktu kosong ini.
Kalau waktu kita tidak habis pada perkara-perkara positif, perkara-perkara negatif akan mengisinya. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang paling penting adalah minta sama Allah untuk menjaga hati kita. Doa sama Allah. Doa yang tidak boleh absen apa? Doa keteguhan hati. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan doa yang menghindarkan kita dari yang haram itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah. Harus hafal doa ini hadirin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami bihalalika, dengan yang halal-halal, an haramika, sehingga kami tidak butuh pada yang haram-haram, wa aghnina, kayakan kami bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, sehingga kami tidak butuh pada selainmu. Ya. Jadi kita nanti bergantungnya, berharapnya sama Allah saja, tidak terlalu bergantung dan berharap kepada manusia. Doanya ini dihafalkan Ibu. Kalau yang ya muqallibal qulub insyaallah hafal ya. Kalau yang ini mungkin sebagian belum hafal, saya ulang. Allahumma kfina, Allahumma kfina, kaf, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Sudah hafal Ibu-ibu? Ya, yuk bareng-bareng. Doa yang kedua. 1, 2, 3. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Itu nggih 7 hal yang perlu diusahakan agar kita bisa melawan dosa sekuat tenaga, bisa menjauhkan diri kita dari dosa dan meninggalkannya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan Mbak acara. Jika ada pertanyaan silahkan, masih ada mungkin 5-10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, kalau tidak ada langsung saya buka untuk pertanyaan yang ada sudah masuk ya. Satu lagi. Pertanyaan sebelah kanan. Kedua tidak ada. Langsung ke pertanyaan aja dulu. Berdakwah itu orang harus muda dan juga atau seorang mulai bisa itu tidak. Coba ulangi Bu. Oh ya. Saya ulangi pertanyaan Ibu ya. Berdakwah itu apakah harus punya titel dulu LCMA ya? LCMA itu ada singkatannya Bu ya. LC lulusan Cipinang ya. Dulu kami tinggalnya di Cipinang Bu, makanya sering kena banjir ya. Ya. Apakah harus ada titel dulu, harus sarjana agama, harus belajar ini, atau semua orang bisa berdakwah? Dakwah itu kewajiban setiap orang hadirin. Setiap orang punya kewajiban dakwah. Nanti dibuka ya di surah Fussilat ya, ayat 32-33. Ada kalimat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Adakah perkataan yang lebih baik kata Allah dibandingkan perkataan orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi dakwah itu pekerjaan, aktivitas yang sangat dicintai Allah, dan itu untuk semua kaum muslimin. Ya. Untuk semua kaum muslimin. Ya, sehingga kemudian dakwah itu bukan hanya tugasnya ustadz saja atau ustadzah. Dakwah itu caranya bukan juga dengan megang mic saja Bu. Dakwah itu bisa dengan segala hal. Yang penting tujuannya adalah menebar kebaikan dan mengenalkan kebaikan Islam kepada semua manusia. Dan dakwah yang paling mengena tanpa harus berkata-kata dan megang mic itu apa Din? Dakwah akhlak Din. Menampilkan akhlak di hadapan orang-orang yang belum mengenal Islam. Ya.
Maka tebarkan kebaikan dengan cara kita masing-masing, ya. Yang Allah kayakan harta berarti dakwahnya dengan harta. Yang Allah kayakan ilmu, dakwahnya dengan ilmu. Yang Allah kayakan kesempatan waktu, dakwahnya dengan khidmat. Seperti para pengurus Humaira ini kan punya waktu di mereka, maka kemudian ayo bikin kajian. Akhirnya Masya Allah, Anda tahu tadi sudah dengar laporannya bagaimana manfaatnya, kemudian berpendar ke banyak orang, ya. Anda punya apa? Anda punya, jadi bisa semuanya, punya tenaga, dakwah dengan tenaga, ya. Nah, itu kewajiban siapa saja. Yang penting orang melihat Islam adalah agama yang baik, dan kemudian Islam menebarkan kebaikan, rahmatan lil alamin. Ada sahabat namanya Khalid bin Walid, Bu. Tahu ya, sahabat Khalid bin Walid. Dia jagonya di medan perang. Sahabat Khalid bin Walid itu juz 30 enggak hafal, hadin. Benar, dalam riwayat disebutkan Khalid bin Walid itu juz 30 aja enggak lengkap. Tapi Saifullahil Maslul, digelari Allah dengan satu gelar apa? Pedang Allah yang terhunus. Belum pernah kalah satupun dalam peperangan. Makanya sahabat Khalid itu kan meninggalnya di atas kasur, hadin. Tidak di medan perang sahabat Khalid itu. Loh, katanya komandan kok meninggalnya di rumah, itu gimana Ustaz? Justru itu cara Allah memuliakan beliau. Beliau tidak gugur di medan perang karena memang namanya Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kalau gugur di medan perang ya pedang Allah patah, ya kan? Makanya kemudian apa? Ada sahabat-sahabat yang memang bukan ulama. Bahkan dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili itu 80.000 sahabat yang ikut haji wada bersama Rasulullah di tahun terakhir Rasulullah hidup, itu yang ulama itu bisa dihitung jari, hadin. Tidak sampai 100 orang. Ya. Artinya apa? Sahabat yang lain punya potensinya masing-masing. Ada sahabat Hasan bin Thabit yang jago bikin syair, Abdullah bin Rawahah yang jago bersyair, sampai dibuatkan mimbar sendiri di samping Masjid Nabawi untuk mengcounter syair-syair hinaannya orang kafir kepada Rasulullah, ya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, entrepreneur. Ada sahabat Utsman bin Affan, pengusaha kaya raya, ya. Ada sahabat lagi siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, strategi perang. Ada sahabat lagi namanya sahabat, misalnya sahabat Zubair bin Awam. Sahabat Zubair itu bagi sahabat-sahabat lain orang biasa, tapi keutamaannya apa? Dia hawarinya Rasulullah. Di semua perang Zubair itu selalu berada di depannya Rasulullah, ya. Ada sahabat siapa lagi? Sahabat Anas bin Malik, pelayannya Rasulullah. Jadi dakwah itu bisa digunakan, bisa dengan banyak cara, ya. Tidak harus dengan menyampaikan ilmu dengan ini, hadirin, pengeras suara seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ya, silakan Ibu. Ya, orang takut sama kematian, ya, terbayang-bayang nanti kalau saya mati anak saya sama siapa. Ya, itu namanya overthinking, hadir. Penyakit orang sekarang ini overthinking karena kebanyakan ilmu, karena disrupsi digital sama teknologi. Kita ini nyerap ilmu dengan mudah, kan? Dengan kotak ini kita tahu semua ilmu. Ada teknologi AI sekarang, apalagi mau tanya apa saja di ChatGPT itu semuanya keluar, hadir. Sehingga kita ini jadi overthinking, mikirnya terlalu berlebihan. Overthinking itu dua: satu, sedihnya kelebihan; dua, gelisahnya kelebihan. Sedih itu pada perkara masa lalu, sehingga dia itu kalau nyesel banget, nyesek banget karena kejadian masa lalu. Kemudian dia khawatir, gelisah pada masa depan. Dua-duanya ini jenis overthinking. Lah, Islam sudah memberikan obatnya untuk meredam dua ini. Satu, pada kesedihan masa lalu Islam mengajak kita untuk ridho, terima, ya, menerima takdir. Sudah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Yang kedua, ini pembahasan yang ketujuh besok insya Allah. Islam mengajak kita untuk memiliki sikap tawakal, nitip ke Allah, berserah ke Allah, ya, pada perkara-perkara yang di luar kendali kita. Lah, anak kita ini nanti makannya gimana, siapa, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala.
di luar kendali kita. Nah, nanti kita belajar bagaimana cara bertawakal. Jadi dua itu ya untuk ngobati overthinking, ridho sama tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi silahkan. Oh iya, silakan. Iya, tidak tenang karena ingatan kita atau kesalahan kita melakukan dosa itu tanda keimanan. Jadi harusnya kita bersyukur. Tidak tenangnya menjadikan kita tidak ngulang dosa itu kan. Bukan kemudian menjadikan kita malah justru tenang dalam dosa itu yang bahaya. Kan kebalikan. Kalau dalam amal sholih, tenang dalam amal sholih itu baik. Tidak tenang dalam amalan sholih berarti kita risih sama amal sholih, itu buruk. Kalau dosa kebalikan, tenang dalam dosa itu satu keburukan, malah kita khawatir tuh. Berarti kita nganggap menormalisasi dosa kan. Lah kalau tidak tenang, ingat dosa, ya Allah dulu saya pernah dosa ini, ingat lagi, itu tanda keimanan. Harus disyukuri dan harus dipelihara rasa itu, gitu ya. Dan harus diiringi dengan amalan-amalan solih berikutnya, ya. Jangan kemudian tadi kena perangkap iblis yang menyesal sehingga kemudian menganggap dirinya tidak pantas untuk melakukan amal solih karena dirinya seorang pendosa, gitu ya. Satu lagi ini tambah ya dari TikTok, izin bertanya Ustadz, ini penting nih. Apakah dengan terkabulnya doa kita melalui tawasul dengan amalan solih akan mengurangi pahala kita pada amalan itu? Tidak ada kaidah kayak gitu dalam Islam ya. Berarti kreditnya kurang gara-gara dipakai buat apa? Tawasul gitu ya. Tidak ada kaidah seperti itu, tidak ada keterangan para ulama seperti itu. Tawasul itu cara kita apa ya? Mendekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bataghu ilaihil wasilah, kata Allah dalam surah Al-Maidah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah cara mendekat. Salah satu cara mendekatnya adalah menyebutkan amalan kita di hadapan Allah agar Allah kemudian ya memperhatikan khusus doa kita, menganggap kita ini hamba spesial dan kemudian kita diijabahi doanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup nggih. Saya harus lanjut ke majelis berikutnya. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.